Pernahkah kamu merasa dunia ini sengaja berkomplot melawanmu? Rekan kerjamu mempresentasikan idemu seolah-olah itu miliknya. Temanmu tidak membalas pesan pentingmu selama berjam-jam. Seseorang menyalipmu di jalan tol dengan sembrono. Reaksi pertamamu jelas, dia sengaja. Dia mau menjatuhkanku. Dia tidak menghargaiku. Dia orang yang egois. Pikiran-pikiran ini berputar, meracuni suasana hatimu dan menghabiskan energimu. Kamu membangun sebuah kasus di kepalamu lengkap dengan motif dan bukti yang kamu karang sendiri. Selamat, kamu baru saja gagal dalam sebuah teka-teki sosial yang sangat umum. Teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh sekitar 1% orang secara konsisten. Mereka bukan cenayang, mereka hanya menggunakan sebuah pisau cukur, bukan pisau cukur biasa. Ini adalah pisau cukur Hanlon. Prinsipnya sederhana, jangan pernah menganggap niat jahat sebagai penjelasan jika kebodohan sudah cukup sebagai penjelasan. Sapusi sanempakus am kemakmus, atau dalam versi yang lebih modern, jangan salahkan kebencian jika kelalaian, kelelahan, atau ketidaktahuan adalah penjelasan yang lebih mungkin. Otak kita, sayangnya, tidak terprogram seperti itu. Kita adalah korban dari kesalahan atribusi mendasar. Ini adalah kecenderungan kita untuk menjelaskan perilaku seseorang berdasarkan karakter internalnya, bukan berdasarkan faktor eksternal atau situasional yang mungkin memengaruhinya. Seseorang menyalipmu, dia brengsek, bukan. Mungkin istrinya akan melahirkan. Rekan kerja tidak membalas emailmu, dia tidak kompeten, bukan. Mungkin inboxnya penuh dengan 500 email lain. Mengasumsikan niat buruk itu mudah, cepat, dan memberikan kita kepuasan sesaat karena merasa benar. Ini seperti makan junk food untuk emosi. Enak saat itu juga, tapi akibatnya buruk. Karena setiap kali kamu mengasumsikan yang terburuk, kamu menyuntikkan sedikit racun ke dalam sistemmu. Stres, kemarahan, kekecewaan, paranoia. Sedangkan mereka yang melakukan kesalahan itu, mereka mungkin bahkan tidak sadar telah melakukannya. Kamu yang menanggung beban emosionalnya, bukan mereka. Jadi, bagaimana cara melatih otakmu untuk menggunakan pisau cukur Hanlon? Ini bukan tentang menjadi naif atau membiarkan orang menginjak-injakmu. Ini adalah tentang strategi, tentang melindungi asetmu yang paling berharga, ketenangan pikiranmu. Berikut adalah algoritma 3 langkah yang bisa kamu gunakan. Langkah pertama, jeda aturan 3 detik. Ketika kamu merasakan lonjakan amarah atau kekecewaan, jangan langsung bereaksi. Ambil napas dalam-dalam, hitung sampai 3, ciptakan jarak antara pemicu dan responsmu. Jeda ini adalah ruang di mana kebijaksanaan lahir. Langkah kedua, tantang pikiran pertama. Pikiran pertamamu biasanya adalah yang paling emosional dan paling tidak akurat. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah niat jahat adalah satu-satunya penjelasan yang mungkin? Hanya dengan menanyakan ini, kamu mematahkan cengkeraman kesalahan atribusi mendasar. Langkah ketiga, buat daftar mungkin. Paksa dirimu untuk mencari setidaknya 3 penjelasan alternatif yang tidak melibatkan niat jahat. Mari kita kembali ke contoh awal. Rekan kerja mencuri idemu. Mungkin 1, dia sangat antusias dengan idemu sehingga dia lupa menyebut namamu. Mungkin 2, dia menganggapnya sebagai ide kolaboratif karena kalian sering berdiskusi. Mungkin 3, dia canggung secara sosial dan tidak tahu cara memberikan kredit dengan benar. Teman yang tidak membalas pesan, mungkin 1, ponselnya mati atau tidak ada sinyal. Mungkin 2, dia melihatnya berniat membalas nanti lalu ada urusan mendadak dan dia lupa. Mungkin 3, dia sedang kewalahan dengan masalah pribadi dan tidak punya energi mental untuk membalas. Apakah penjelasan ini 100% benar? Mungkin tidak. Tapi apakah mereka mungkin? Ya. Dan dengan mengakui kemungkinannya, kamu merebut kembali kendali atas narasimu. Kamu memilih penjelasan yang paling tidak merusak ketenangan jiwamu. Ini bukan tentang memaafkan perilaku buruk. Jika seseorang terus-menerus lalai, itu adalah sebuah pola. Dan kamu bisa mengatasi pola itu dengan batasan yang jelas, bukan dengan kemarahan yang buta. Pisau cukur Hanlon bukanlah kartu bebas dari penjara untuk orang lain. Ini adalah alat pembebasan untuk dirimu sendiri. Setiap kali kamu memilih untuk tidak mengasumsikan niat jahat, kamu menghemat energi mental yang luar biasa. Energi yang bisa kamu gunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Pekerjaanmu, hubunganmu, kesehatan mentalmu. Orang-orang di 1% itu bukanlah orang yang lebih baik atau lebih pintar secara moral. Mereka hanya lebih pragmatis. Mereka adalah penjaga gerbang pikiran mereka sendiri. Mereka mengerti bahwa mengasumsikan yang terbaik dari orang lain seringkali merupakan strategi terbaik untuk diri mereka sendiri. Jadi lain kali kamu merasa diserang, diabaikan, atau dikhianati, ingatlah pisau cukur itu. Gunakan itu untuk memotong keruwetan asumsi negatif dan berikan dirimu sendiri hadiah yang paling langka di dunia modern. Sedikit kedamaian.